Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak Rusdi dan teman-teman. Saya akan mereview Jurnal 2 untuk mata kuliah Energi Surya 2. Nama saya Aldo Gregorius Mamora, NIM 185214123. Di sini saya mengambil judul Performance Improvement of Solar Water Discharge System Using No-Fluid Particle atau peningkatan kinerja sistem distilasi air tenaga surya menggunakan partikel nanofluid. Untuk jurnalnya dari Egyptian Journal of Chemistry pada tahun 2021. Latar belakang dari jurnal ini, fluida nano adalah fluida perpindahan panas yang efektif untuk berbagai aplikasi industri dan termal, karena kinerja termalnya yang sangat baik. Nanopartikel memiliki beberapa keunggulan sebagai rasio luas permukaan terhadap volume yang besar, sifat fisik yang tergantung pada dimensi, dan energi kinetik yang lebih rendah. Nanopartikel lebih baik dan lebih stabil terdispersi dalam cairan dasar. Jenis fluida kerja yang lebih efisien. Nanofluida dicapai dengan melarutkan partikel serat berukuran nanometer antara 1 dan 100 nanometer dengan fluida perpindahan panas konvensional. Ukuran partikel tersuspensi itu sekitar beberapa nanometer. Inilah beberapa yang umum digunakan nanopartikel adalah Ai2HAI3 atau aluminium oksida, CuO atau tembaga oksida, TiO2 atau titanium dioksida, ZnO, zinc oksida, dan yang terakhir SiO2 atau disebut silikon dioksida. Nama penulis jurnal ini adalah ada 3, H.A. El-Ghatani, yang kedua H.M. El-Ghahori, yang terakhir adalah Y.M. Muhammad. Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan partikel nanofluid atau titanium dioksida untuk meningkatkan karakteristik perpindahan panas dari heat transfer fluid atau HTF dari sistem pemanas surya untuk meningkatkan kinerja termal. Ditemukan bahwa menggunakan partikel nanofluid seperti TiO2 atau titanium dioksida meningkatkan karakteristik perpindahan panas HTF dari sistem distilasi air surya dan akibatnya meningkatkan tingkat produktivitas air harian. Kebaruan dari jurnal ini adalah pengaruh konsentrasi pada partikel nanopartikel TiO2 dicampur dengan log minyak panas pada sistem distilasi air surya agar mengetahui produktivitas air. Ini adalah gambar dari titanium dioksida seperti bubuk. Metode yang dipakai dari jurnal ini adalah 3 TiO2 konsentrasi dipelajari dari 75 mg per liter, 80 mg per liter, dan 100 mg per liter. Yang kedua, suhu minyak panas setiap jam di setiap konsentrasinya diukur. Yang ketiga, air suling setiap jam dan harian diukur setiap percobaan. Distribusi suhu oleh minyak panas dari pipa panas kolektor surya, tabung dievakuasi dan pemanas tambahan dengan konsentrasi nanopartikel yang berbeda diukur sepanjang hari percobaan dan diplot terhadap jumlah energi yang dikonsumsi per air. Jadi metode yang digunakan ini metode yang dilakukan menghasilkan air tawar dari air yang asin. Ini adalah skema air matahari sistem desalinasi. Desalinasi adalah proses menghilangkan kadar garam berlebih dalam air agar dapat dikonsumsi oleh manusia, tumbuhan, dan hewan. Sistem ini menghasilkan air tawar dari air asin dari energi matahari digunakan sebagai penyedia energi terbarukan dari proses desalinasi air menggunakan untuk menghasilkan
menghasilkan air tawar. Berikutnya adalah hasil. Inilah adalah spesifikasi teknis dari produk yang dipakai. Nama produknya adalah titanium dioksida, anatase, nanopowder, kurang lebih 25 nanometer particle size, 99,7% trace metal basis. Produk number atau nomor produknya adalah 637254. Rumus berat 79,87 gram per mol. Penampilan warna putih, tipe bubuk, S-ray diffraction convert of structure. Jejak logam analisnya lebih dari 4000 ppm, luar pembukaan 45 sampai 55 meter per gram. Ini adalah grafik dari temperatur suhu minyak dalam Celcius. Dan di sini adalah energi konsumsi per kWh dari 1,6 sampai 13,2. Grafik yang warna biru itu tanpa titanium. Yang kedua menggunakan 75 mg per liter titanium. Yang ketiga menggunakan 80 mg titanium. Dan yang terakhir adalah 100 mg per liter titanium yang menggunakan titanium. Distribusi suhu outlet minyak panas dari pipa panas kolektor surya tabung yang dengan konsentrasi yang nanopartikel yang berbeda. Ini. Yang kedua, gambar kedua ini, grafik kedua. Ini adalah distribusi suhu outlet oli panas dari pemanas tambahan dengan nanopartikel yang berbeda konsentrasi. Jadi, di sini distribusi suhu outlet oli panas tambahan menggunakan bahan yang berbeda dari 70 mg per liter titanium dioksida, 80 mg per liter, 100 mg per liter dengan konsumsi energinya per kWh. Grafik ketiga. Grafik ketiga ini oil temperature difference. Perbedaan suhu minyak panas di seluruh panas pipa yang dievakuasi tabung kolektor surya. Ini grafik keempat adalah inlet distribusi temperatur minyak panas outlet kolektor surya dan outlet dari tangki pemanas tambahan versus yang dikonsumsi per kWh konsentrasi nanopartikel. Jadi, peningkatan konsentrasi nanopartikel yang meningkatkan karakteristik perpindahan panas konvektif dan konduktif. Akibatnya, meningkatkan suhu outlet kolektor yang menghasilkan untuk meningkatkan perbedaan suhu kolektor. Ini adalah grafik ke-5 dari air suding harian per liter. Untuk 100 mg per liter, itu mencapai 7.000 lebih. Sedangkan yang 75 mg per liter, produktivitas air per harinya itu sekitar 5.000 lebih. Dan tidak menggunakan titanium dioksida, hanya mencapai 5.000 kurang lebih. Ini adalah waktu yang digunakan dari 1 sampai 23 jam. Yang grafik kedua atau yang ke-6, suhu minyak panas. Air suling per jam untuk 3 konsentrasi nanopartikel yang berbeda diamati dari beberapa hari dengan konsentrasi yang berbeda.
Jadi TOC-nya yang ini dari 1,6 sampai 13,2 kWh itu mencapai 200 lebih, dan TCO masuk itu dari 1,6 sampai 13,2 hanya mencapai 50 kurang. Untuk TCO masuk itu dari 1,6 sampai 13,2 kWh, suhu minyak panasnya mencapai 50 lebih. Jadi, ditemukan bahwa semakin tinggi konsentrasi nanopartikel, semakin tinggi produktivitas air suling yang mengacu pada peningkatan karakteristik perpindahan panas dari fluida perpindahan panas. Dapat disimpulkan, nanopartikel yang dengan konsentrasi 100 mg per liter meningkatkan produktivitas aquader harian sebesar 26,9%. Kesimpulan dari jurnal ini adalah menggunakan partikel nanofluid seperti titanium oksida atau TiO2 meningkatkan karakteristik perpindahan panas dari fluida perpindahan panas ke sistem distilasi air surya dan mengakibatkan meningkatkan tingkat produktivitas air harian. Yang kedua, sistem yang disajikan dapat menghasilkan 5.616 liter per hari untuk kasus referensi tanpa nanopartikel, sementara dapat menghasilkan 7.128 liter per hari di kasus penggunaan 100 mg per liter TiO2 konsentrasi nanopartikel. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan nanopartikel dan konsentrasi 100 mg per liter meningkatkan produktivitas aqueduct harian sebesar 26,9%. Ketiga, peningkatan kinerja ini akan meningkatkan pemanfaatan nanofluid dalam loop perpindahan panas untuk meningkatkan tingkat produktivitas harian. Yang keempat, sistem yang disajikan dapat menghasilkan dua jenis air. Yang pertama, air suling, dan dapat digunakan untuk sektor medis dan sektor industri. Sedangkan yang kedua adalah air minum, atau air minum yang memenuhi kebutuhan air manusia untuk hidup dalam kehidupan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, ditemukan juga bahwa sistem dapat menghasilkan air suling 5.616 liter per hari, 6.048 liter per hari, 6.134 liter per hari, dan 7.128 liter per hari. Jika menggunakan TiO2 atau titanium dioksida dengan konsentrasi masing-masing 0 mg per liter, 75 mg per liter, 80 mg per liter, dan 100 mg per liter. Sekian dari review jurnal 2 saya. Jika ada salah kata dan omongan, saya meminta maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya.